Nah, berikutnya ini rincian, ya, rincian tadi yang sudah banyak, saya coba ulas. Jadi setelah saya paparkan tadi akad-akad yang bisa digunakan di multi-finance, ini baru dirinci. Tadi juga saya jelaskan sebelumnya ya. Pertama akad jual beli, tadi ada murabahah ya, ada salam, ada istisna. Ya, salam istisna tadi yang pesanan, kalau istisna yang dipesan adalah yang dibuat oleh penerima pesanan. Jadi kalau lemari, pesan lemari, nah itu istisna. Atau pesan mobil dengan spesifikasi tertentu nih. Mobilnya nggak ready stock, karena milihnya mobil yang tingkat 4 misalnya. Tapi akhirnya punya apa, punya pabrik yang bisa bikin, mobil tingkat 4. Nah, pesen khusus modelnya seperti ini. Nah, nanti itu istisna ya, karena dibikinin. Kalau ready stock di dealer, ya itu salam biasa, salam mesen. Nah, bisa nggak tidak mesen, tidak istisna? Bisa. Murabahah, pakai murabahah kalau di ready stock mah murabahah. Salam itu kemungkinan kalau, mobil itu belum ada di dealer, masih inden gitu ya, pesen dulu gitu. Tapi mobilnya udah ada di Priok atau di mana, cuman belum ada di dealer. Nah itu masuk kategori salam. Nah bisa nggak murabahah? Bisa, tapi bukan murabahah doang, harus ada murabahah lil amir bisyira'. Jadi ada janji karena objeknya belum ada, maka janji membeli. Setelah mobil itu ada, baru dilakukan akad murabahah, ya, jual beli dengan menyatakan secara jujur berapa harga perolehan. Sehingga tadi konsumen atau pihak pembeli tahu berapa keuntungannya. Nah, ini kalau syarat-syarat nanti silakan dibaca ya. Syarat jual beli sebenarnya hampir sama dengan syarat-syarat akad yang tadi saya sampaikan, termasuk murabahah. Salam juga sama. Intinya tadi kalau murabahah harus disampaikan secara jujur berapa harga perolehannya. Nanti rinciannya silakan dibaca di bahan-bahan yang diberikan. Nah, ini kalau murabahah ini harga sama nih kan, harus dinyatakan secara pasti pada saat akad ya. Harga dalam jual beli harus dinyatakan secara pasti saat akad, baik bentukan mulai tawar, menawar, lelang, atau tender. Jadi kalau murabahah boleh tawar-menawar, biasa aja kayak jual beli biasa. Nah, harga perolehan wajib disampaikan, ini yang tadi saya katakan, karena ini jual beli amanah, jual beli yang transparan ya. Karena milih jual beli transparan ya harus disampaikan. Tapi kalau jual beli saja sebenarnya bisa aja di multi finance mengembangkan jual beli biasa, jual beli kredit biasa, itu nggak harus menyampaikan harga perolehan gitu. Tapi kalau mengatakan murabahah wajib menyampaikan harga perolehan. Kemudian pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan ansur. Ini penting nih, Mas Faat. Karena banyak orang memahami kalau murabahah itu berarti jual beli kredit. Tidak. Murabahah juga bisa cash. Ya. Murabahah bisa nyicil, murabahah bisa tangguh. Nah, ini banyak yang salah paham karena kesannya murabahah itu kan di bank ya, di multi finance. Ya nggak ada lah orang ke bank beli cash itu nggak ada. Kita hanya orang kurang kerjaan kan. Ke bank atau ke multi finance pasti dia nggak punya uang cash sehingga perlu membeli secara kredit. Nah seperti itu. Kemudian harga dalam jual beli tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai. Jadi boleh ya jual beli kredit itu boleh asalkan ketika terjadi akad itu udah dipastikan tuh mau belinya kredit atau belinya tunai. Jadi misalnya Mas Safaat, HP saya ini saya jual nih, belinya 10 juta, ini notanya Mas Safaat ya, ini murabahan nih Mas Safaat ya. Saya tunjukkan sama Mas Safaat. Nih harga kalau Mas Safaat mau cash 10 juta nih Mas Safaat. Kalau Mas Safaat kredit selama 5 tahun 15 juta. Nah, ini nih baru boleh kalau begitu iya Mas Safaat ngomong saya milih yang kredit Pak Azhar yang 15, boleh. Tapi kalau Mas Safaat oke, nggak nyebutin oke itu yang mana? Yang kredit atau cash? Nah disitulah terjadi gharar ya, terjadi ketidakjelasan akad mana yang dipilih. Nah itulah yang tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Jadi sekali lagi harga jual beli yang ya jual beli yang tunai dengan tidak tunai boleh beda, tapi harus ditegaskan
ketika akad sebelum berpisah itu harus jelas milih tunai atau milih tidak tunai. Nah, begitu. Nah, oke, kemudian seikat akad ya harus dinyatakan tegas, jelas, kayak tadi udah ya. Dan akad jual beli boleh dilakukan secara lisan. Nah, oke, jadi jual beli boleh secara lisan ketemu, lisan dan tertulis saja. Bahkan isyarat pun boleh. Cuman saya yakin di Adira nggak ada jual beli pakai isyarat ya. ini biasanya ini teori aja, teori kampus aja. Kalau yang beli orang buta ya. Nanti kalau beli ke Adira orang buta pasti Adira minta temennya yang nggak buta mendampingi. Jadi temennya yang mewakili transaksi. Karena harus tanda tangan macam-macam. Atau nanti Mas Krisna bisa cerita itu. Pernah nggak Adira melayani transaksi orang buta? Nah, ini pakai braille atau apa nanti? Udah buta, dia nggak bisa ngomong lagi ya, bisu gitu. Aduh, ini nanti harus nyari bahasa apa yang bisa dipahami para pihak. Tentu saja nggak masalah. Kalau bisanya isyarat, isyarat. Kalau tertulis braille, braille. Dengan cara elektronik sekarang ya, misalnya Adira juga melayani transaksi syariah dengan menggunakan model fintech gitu ya. Ada platform yang dibuat Adira untuk transaksi secara online, semuanya online, end-to-end online. Nah, bisa jadi di situ dengan elektronik tuh, dengan email ya, atau ya melalui platform-platform tertentu, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Asal message-nya itu ya, pesannya para pihak itu nyampe, dipahami, dan tidak ada peluang untuk melakukan tipu-menipu melalui platform yang dibangun. Jadi jangan sampai maksud saya, gara-gara ulama-ulama klasik itu tidak menjelaskan jual beli online, kemudian kita bilang haram itu. Rasulullah aja nggak pernah pakai platform-platform apapun gitu ya. Nah, ingat tadi yang saya katakan di awal, prinsip dasar muamalah itu boleh gitu ya. Apalagi muamalah, kecuali di situ ada larangan-larangan. Kecuali di situ banyak tadlis penipuan ya. Banyak kan sekarang online tuh banyak juga tuh Mas penipuan tuh. Makanya hati-hati. Online-online yang nipu tentu nggak boleh tuh. Banyak sekali itu pelapak-pelapak itu jual beli buku bagus gitu dilihat, begitu di deliver ternyata bukunya butuh fotokopi gitu ya, nggak sesuai dengan yang ditampilkan. Nah itu namanya menipu, itu tadlis. Nah itu tidak boleh tuh. Jadi ternyata platform-platform itu banyak yang nakal juga ya. Nah, mudah-mudahan kalau Adira mengembangkan platform digital untuk perusahaan pembiayaan, nanti dikembangkan yang sesuai prinsip syariah ya, biar sebagai contoh lah. Oke, nah berikutnya ini contoh aplikasi murabaha aja yang tadi udah banyak saya sampaikan ya, bahwa murabaha itu bisa tanpa wakalah, bisa dengan wakalah. Artinya bisa langsung multi finance-nya membeli ya. Kalau misalnya dari pemasok atau supplier, bisa juga nanti diwakilkan ke nasabahnya. Tapi kalau diwakilkan, nih yang aplikasi yang dengan wakalah, akad murabahanya itu dilangsungkan setelah wakalahnya dijalankan oleh nasabah. Nggak boleh bareng-bareng. Apalagi duluan murabaha baru wakalah gitu ya. Nah itu tentu saja tidak boleh. Itu poinnya ya. Poin pentingnya itu di situ. Bedanya yang wakalah dan non wakalah. Jadi dua-duanya boleh, nggak ada larangan wakalah, nggak ada larangan, dibolehkan secara syar'i. Oke. Nah berikutnya ini yang tadi saya katakan al-bai' wal istijar ya, jual beli. Jadi ini refinancing. Jadi untuk pembiayaan refinancing, misalnya saya sudah mengajukan pembiayaan mobil ke Adira. Nah setelah tenornya misalnya 3 tahun saya lancar. Kemudian, waduh saya perlu duit nih untuk nyekolahin anak saya. Saya punya mobil. Ya sudah, saya refinancingkan lagi ke Adira. Ini ya, ke Adira. Artinya apa? Saya jual kembali ke Adira. Saya udah lunas kan, udah milik saya sejak awal sih milik saya. Cuma sebelumnya kan saya punya utang. Maka nggak boleh dijual tuh objeknya karena juga dijadikan jaminan sama Adira kan. Nah akhirnya setelah lunas, ya sudah saya jual lagi ke Adira. Nah karena saya butuh duit, maka saya jual tuh.
mobilnya. Misalnya harganya karena udah kepake dan sudah ada mengalami penyusutan, nilainya 75, awalnya 150 misalnya. Ya oke, saya jual ke Adira 75. Nah, kemudian saya dapat duit, saya pakai untuk nyekolahin anak. Nah, masalahnya saya juga masih butuh mobil itu, karena mobil itu adalah mobil yang saya pakai untuk operasional bisnis. Maka saya ngomong ke Adira bahwa saya pengen menyewa mobil itu. Ya syukur-syukur nanti saya mudah-mudahan bisa memiliki. Karena itu saya nyewa, tapi saya pengen memiliki. Oke. Nah kemudian sama Adira disewakan ke saya karena masih saya pakai kan. Nah Adira berjanji kalau Pak Azhar lancar membayar uang sewanya, nanti di akhir akan saya jual kembali ke Pak Azhar atau saya hibahkan. Nah ingat, yang pertama tadi kata-kata saya jual kembali, ini jangan dilakukan. Fatwa DSN tidak membolehkan. Jadi ketika refinancing, ya kemudian dilakukan jual beli ke multifinance menyewakan lagi ke kita, akhirnya jangan jual beli. Diakhirinya nanti dengan hibah. Jadi Mas Safaat ini ya, Lembaga Keuangan Syariah dan melakukan akad ijarah muntabiyah bitamlik. Pengalian kepemilikan objek makjur kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah. Ini Mas Safaat ya, penegasannya ya. Jadi pada waktu akad ijarah berakhir, tidak boleh IMBT-nya itu menggunakan pilihan yang jual beli. Mengapa? Karena diawali jual beli, diakhiri jual beli, dan pembelinya sama, dikhawatirkan terjadi namanya bai'ul inah. Nah inilah ilustrasinya. Mohon maaf Mas Safaat, ada yang salah nih ya. Aplikasi refinancing akad murabahah ya. nanti dibenerin Mas Safaat ya. Jadi di modulnya itu bukan murabahah sebenarnya. Nah ini aplikasi refinancing secara umum ya. Jadi misalnya tadi nasabah sudah memiliki motor misalnya ya, motor yang sudah miliknya atau belum lunas, tapi belum lunas pun sudah miliknya sebenarnya. Cuman boleh jadi masih di pertengah-tengahan nih, belum lunas ke Adira, mungkin sudah 5 tahun dari 6 tahun yang harus dilunasi selama 6 tahun, masih 5 tahun. Artinya barang sebenarnya sudah milik nasabah, cuman masih punya utang ke Adira. Nah gitu ya, boleh lagi dijual ke Adira, nanti disewa lagi nasabah, diakhiri dengan tadi hibah atau motor yang sudah lunas tadi yang saya jelaskan. Ini posisi nasabah nih. Nih Fatwa Refinancing nomor 89 tahun 2013 ya. Jadi ketika nasabah ini pengen menjual ke multifinance, silahkan dijual dulu. Ingat ya, ini banyak yang salah. Akadnya itu nggak langsung al-bai' wal istijar ini yang tadi IMBT ya, nanti berakhir dengan IMBT, itu tidak langsung IMBT, harus ada jual beli dulu. Ini nanti mohon ditambahin nih Mas ya. Jadi penjelasan bahwa yang clear itu, jadi boleh jadi nanti dipisah Mas Safaat ya. Ada contoh yang menggunakan akad IMBT, baik wal istijar ini IMBT, ada yang menggunakan akad MMQ. Kalau akad MMQ, nanti misalnya motor ini nilainya 10 juta, dijual dibeli oleh multifinance, itu tidak seluruhnya. Multifinance membeli separuh, misalnya membelinya 8 juta, nasabah masih punya 2 juta. Jadi motor ini menjadi milik bersama. Nah di situ sirkahnya, musyarakahnya. Nah nanti nasabah, karena motornya dipakai oleh nasabah nyewa ke siapa? Sebenarnya nyewa ke multifinance dan nasabah. Tapi dalam dokumen biasanya diwakili multifinance. Jadi multifinance menyewakan motor milik nasabah dan multifinance ke nasabah. Nah, nasabah nanti nyewa sambil membeli porsi kepemilikan dari multifinance. Jadi lama-lama nanti porsinya nasabah lebih besar, bahkan akhirnya menjadi full milik nasabah lagi. Nah, itu yang menggunakan akad MMQ. Ada baik wal MMQ ya, ada jual beli dulu baru MMQ, ada yang MMQ. Nanti silahkan dilihat detailnya ada di Fatwa nomor 86 tahun 2013.
Nah, berikutnya akad kafalah bil ujroh ya, penjaminan. Nah, ini penjaminan ini misalnya SPP tadi ya, SPP misalnya nih. Kafalah ini kan personal garansi atau corporate garansi. Kalau yang menjalankan akad kafalah ini multi finance, berarti multi finance sebagai corporate garansi. Jadi garansi yang diberikan oleh multi finance. Misalnya tadi Mas Safaat mau S3 ya. Cuman Mas Safaat ini ragu nih. Kira-kira kalau saya S3, saya nanti pas jatuh tempo harus bayar SPP, ini bisa bayar nggak ya? Gitu kan ya. Nah, bisa menggunakan akad kafalah, Mas Safaat. Mas Safaat minta jaminan ke multi finance, jasa penjaminan, bahwa nanti kalau nggak bisa bayar, multi finance yang mengcover pembayaran itu, Mas. Yang bayarin multi finance, gitu ya. Tapi multi finance karena memberikan jaminan, multi finance boleh meminta ujroh ke Mas Safaat. Misalnya, nilai pembayaran SPP-nya adalah 50 juta misalnya, karena di luar negeri ya, mahal misalnya ya, 50 juta. Nah, akhirnya apa? Multi finance jamin kalau Mas Safaat pas jatuh tempo SPP selama kuliah nggak bisa bayar, multi finance yang bayar. Nah, multi finance dapat ujroh. Nah, ujrohnya ini ditentukan di awal. Nggak boleh dikaitkan dengan nanti kalau Mas Safaat jatuh tempo nggak bisa bayar, multi finance mengeluarkan talangan. Ini nggak boleh. Udah dibayar di awal, ternyata Mas Safaat bisa bayar sendiri, nggak ke multi finance, tetap aja ujrohnya itu hak multi finance. Karena ujroh multi finance nggak boleh dikaitkan dengan kod yang diberikan. Nah, ini catatannya. Jadi dalam praktek nih beberapa koperasi syariah kalau di multi finance kayaknya setahu saya belum, oh ada satu ya, cuman waktu itu ketika diskusi ada kesalahan penerapan sedikit gitu. Tapi ada yang melaksanakan. Produknya apa, Tad? Ya, Produknya apa, Tad? Pakai kafalah bil ujroh, Tad? ada yang salah, Mas. Oh. Umroh pakai kafalah, Mas. Jadi Oh. ada yang kurang tepat. Jadi harusnya ijaroh atau kalau di ini murabahah ya. Cuman nggak tepat menggunakannya. Bisa, cuman terlalu mutar kalau pakai kafalah kan ya. Nah itu. Jadi ini nggak dipakai, Mas. Jadi kalau apa namanya Adira mau mengembangkan, nanti untuk jasa-jasa itu aja Mas, jasa-jasa pendidikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi Mas Safaat mau kuliah gitu, khawatir nanti nggak bisa bayar, oke lah kalau nanti terjadi default Mas Safaat nggak bisa bayar, nanti Adira yang bayarin. Nah, tapi sejak awal udah ditentuin ujrohnya di awal Mas, gitu. Nah, oke ya, itu kafalah. Ini nggak ada gambarnya ya kafalah ya. Nah, jadi kafalah gitulah. Nah, nanti detailnya syarat-syarat ini hampir sama dengan akad secara umum ya. Kemudian ada ijaroh, tadi udah banyak saya singgung ya. Ijaroh itu sewa bisa barang, bisa sewa jasa. Nah, saat ini akad ijaroh di multi finance lebih banyak dipakai untuk sewa jasa ya. Jasa pendidikan, jasa SPP, termasuk jasa umroh. Nah, ini. Jadi Mas Tisna kalau misalnya di Adira mau di switch ke akad ijaroh juga dimungkinkan. Memang saat ini ijarah multi jasa ini pengakuan akuntansinya yang masih ribet, belum selesai nih Mas. Jadi standar akuntansi 0107 di Dewan Harus Standar. dibantu, Tad, karena Ya, masih straight line, belum annuitas, Tad. betul. Nah ini sekarang lagi dibahas Mas. Alhamdulillah. Standarnya kebetulan sebulan yang lalu saya ikut ya, karena kebetulan saya di Dewan Standar Akuntansi untuk melakukan hearing Mas. Hearing ke publik atas rancangan perubahan. Dan di standar yang baru ini, ijarah multi jasa sudah dimasukin Mas. Nah, mudah-mudahan nanti membantu juga perbankan, multi finance yang selama ini kesulitan ketika menerapkan akad ijarah multi jasa untuk produk umroh gitu ya. Nah, mudah-mudahan Dengan desas berarti ya, Tad ya? ya, betul Mas. Nanti silakan Mas Tisna kalau memberikan masukan di website Desas Mas. Nah, itu boleh memberikan masukan secara tertulis ya. Silakan. Mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang belum tepat atau tepat secara teori tapi nanti di level implementasi
Nah, dari teman-teman industri bisa memberikan masukan. Oke ya. Jadi Insyaallah, Kak. itu ijaroh ya. Ijaroh tadi udah banyak kita bincangkan. Yang kedua adalah ijaroh muntahiyah bitamlik, tadi juga sudah banyak kita diskusikan. Yang di konvennya adalah sewa beli ya, sewa beli. Nah, sekali lagi sewa beli digabung itu terjadi gharar. Mengapa? Karena sewa dan beli akibat hukumnya berbeda. Makanya di syariah nanti ijaroh dengan janji. Ijaroh dulu, tapi baru janji nanti kalau lancar ente nyewa, nanti saya kasihin tuh mobil gitu ya. Kalau lancar nanti saya jual tuh nilai residu ya, nilai cicilan di akhir. Nah, itulah menggunakan prinsip IMBT. Jadi kalau konven leasing ya, financial lease. Nah, oke, saya kira itu nanti syarat-syarat ini yang standar bisa dibaca. Nah, aplikasi Ijaroh tadi sudah banyak saya sampaikan ya. Ijaroh ini bisa ijaroh barang, bisa ijaroh jasa. Ya kalau barang misalnya saya mau menyewa gedung, saya nggak punya uang cukup nih, maka saya bawa ke multi-finance untuk menyewakan gedung dulu. Nah setelah itu saya menyewa ke multi-finance, gitu gampang, gampang prosesnya ya. Kalau sewanya tadi sewa jasa, misalnya saya perlu jasa untuk saya kursus, ya, kursus. Misalnya saya kursus montir misalnya, wah ternyata mahal tapi memang ahli dia, nggak punya duit cukup, ya udah saya ajukan ke Mas Tisna yang multi finance, Mas tolong dibiayai ya, saya butuh jasa montir yang ngajar ke saya, oke. Nah, nanti Mas Tisna melalui saya nyewa dulu tuh jasa montir, baru Mas Tisna sewakan ke saya, atau Mas Tisna bisa langsung kontak ke pemberi jasa ya. Betul Bapak yang pernah didatangi Pak Azhar, mau kursus montir, iya. Oke Pak, jasanya Bapak saya sewa dulu ya. Saya sewa, nanti saya transfer. Oke, nah ini udah terjadi nih Mas sewa. Baru Mas Tisna sewakan ke saya, gitu. Nah ini juga bisa dilakukan oleh multi finance. Jadi ijaroh ini bisa ijaroh barang, bisa ijaroh jasa. Jadi bedanya kalau nanti IMBT nyewa, kalau IMBT nggak jasa ya, kalau jasa nggak ada IMBT. Jadi ijaroh muntahiyah bitamlik ini di barang, bukan jasa, ini bedanya nih. Jadi kalau jasa pakai ijaroh aja, tapi kalau barang, misalnya tadi gedung tadi ya, yang saya pakai untuk buat acara, misalnya acara pesta gitu. Nah kalau saya memang ingin memiliki gedung itu juga, ya sudah pakai IMBT. Artinya saya sewa dulu selama 10 tahun, nanti multi finance janji itu setelah 10 tahun saya jual ke Pak Azhar, sisa sewa di akhir misalnya ya. Tiap bulannya 50 juta, 50 juta, 50 juta. Pas terakhir nilai residunya, apa ya, yang terakhir itu untuk jual beli aja Pak Azhar. Oke, siap. Nanti begitu udah jatuh tempo 5 tahun, ya udah jual beli. Atau Mas Tisna bilang, Pak Azhar sewa tuh gedung 50 juta per bulan. Nanti kalau udah 5 tahun, gedung itu saya kasihin Pak Azhar, dihibain gitu ya. Maka nanti ketika 5 tahun jatuh tempo, ada akad tambahan ya. Selembar juga boleh akad pengalian hibahnya itu. Nah itu aplikasi dari IMBT. Oke, saya kira itu nanti yang lain kita lanjutkan yang